Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya setelah malam hari kita lalui dalam istirahat kita ya. Kita boleh beristirahat dengan tenang. Pagi ini kita menghirup udara segar ya, sekalipun cuaca hujan. Ya, mungkin di tempat-tempat lain juga ya sedang hujan karena musim hujan, tetap kita bersyukur ya. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Dia menolong, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Apapun situasi, kondisi yang kita alami, Dia mengerti keadaan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 42, saya akan membaca untuk kita beberapa ayat. Bapak Ibu Saudara bisa membaca satu pasal ini ya, bisa mempelajarinya dan merenungkan firman ini. Ayat pertama berbunyi demikian, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini bahwa dikatakan dalam kitab Yesaya masih berbentuk nubuatan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, ya kita sudah melihat siapa yang Dia maksud di sini ya. Bahwa siapakah hambaku ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi roh Allah ada padanya. Ya, roh Allah ada padanya dan Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Ya, Yesus Tuhan. Ya, Yesus adalah Allah. Ya, Dia datang ya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ya, itulah maksud daripada Yesus datang. Nah, ini bulan depan kita masuk kepada bulan memperingati ya hari Natal ya, perayaan Natal. Mengingat kembali bahwa Yesus datang ke dunia ya. Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, menyatakan kebenaran. Ya, menyatakan kebenaran. Jadi berbicara mengenai hukum tentu bicara tentang keadilan. Ya, Dia akan memberikan keadilan. Nah, orang-orang yang ya percaya kepadanya, yang datang kepadanya ketika diadili berarti dia mendapatkan keselamatan, kemerdekaan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, nah dia sendiri jadi hakimnya ya. Dan orang-orang yang tidak datang kepadanya, tidak percaya kepadanya akan dijatuhkan hukuman ya, yaitu mati ya, maut ya. Karena memang upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa ketika Ia datang, Ia memberikan damai, memberikan sukacita. Di ayat 3 berkata begini, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum ya. Jadi di sini kita melihat kehadirannya adalah untuk memulihkan kembali ya hubungan manusia yang sudah retak dengan Allah ya, dipulihkan kembali. Keadaan kita digambarkan seperti
Ya, bulu yang patah terkulai. Ini berbicara di mana kita sudah tak berdaya, ya kita sudah tidak ada apa-apanya, loyo gitu ya. Ya, jadi tidak akan diputuskannya, tidak akan diselesaikan. Oh, udahlah ini enggak. Misalnya kita melihat ada pohon, dia sudah mulai layu, terkulai. Ya, kemudian kita bilang udahlah daripada melihat pemandangan seperti ini enggak bagus, putuskan aja. Selesai, dimatikan saja dia atau dipotong aja, ditebang. Tidak. Ya, tetapi ya dikuatkan kembali, ya diberikan kembali kehidupan. Tidak akan diputuskannya. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini gambaran yang kedua, sumbu yang pudar. Jadi di pelita ada sumbunya, kemudian ada dikasih api dan mulai pudar, nyalanya udah mulai pudar ya. Tidak cerah lagi, tidak dapat menerangi secara sempurna, tetapi dia tidak akan dipadamkan. Ya, tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, ya menguatkan kita, meneguhkan iman kita bahwa kita tadinya boleh dikatakan adalah ya orang-orang yang sudah terkulai, ya sudah hendak patah, sudah enggak berdaya, tidak ada harapan. Tetapi Tuhan datang memberikan pengharapan kepada kita. Tadinya sudah enggak nyala, ya udah mau pudar ini pelita kita. Tetapi Tuhan datang ya untuk memberikan ya semangat baru kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kita bersyukur bahwa pengajaran ya yang dia berikan adalah pengajaran yang benar, yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, secara khusus dia datang untuk menyelamatkan kita, tidak membinasakan kita. Ya. Kalau di bagian lain kita lihat firman Tuhan berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang, ya digambarkan seperti ya seorang dokter yang datang karena ada pasien, ada yang sakit. Jadi hanya orang-orang yang sakit membutuhkan dokter. Ya, bukan orang yang sehat. Nah, ternyata sesungguhnya lah kita semua orang yang sakit. Kita membutuhkan dokter, tetapi persoalannya adalah ada kalanya kita tidak menyadari bahwa kita sakit. Atau kita pura-pura sehat, padahal kita sakit. Sehingga kita berkata kita tidak butuh dokter, kita tidak butuh Tuhan, padahal kita pasti butuh Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali bahwa ya dia datang untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, ya memberikan kehidupan kepada kita. Hamba Allah ini, hamba Tuhan ini, ya datang untuk memberikan semangat hidup. Mungkin hari-hari di mana kita menghadapi pergumulan, di mana kita menghadapi tantangan yang berat, bisa saja kita sudah mulai terkulai, lemah, ya nyalanya sudah mulai pudar. Tetapi ingat, ada Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Ada Tuhan yang akan memberikan semangat baru. Ada Tuhan yang akan memberikan gairah hidup kepada kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Untuk itu jangan patah semangat, jangan lemah. Ya, jangan sampai kehilangan pengharapan. Kita bersyukur kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang bersama dengan kita. Ya, dia sendiri tidak akan terkulai, dia sendiri tidak akan patah. Ya, dia abadi, dia Tuhan bersama dengan kita, dia mampu memberikan kekuatan kepada kita, dia mampu memberikan pertolongan kepada kita. Dan secara khusus ya yang terpenting ya di mana dia yang menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini mari kita jalani kehidupan kita. Ya. Kita jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Di ayat 6 berbunyi demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan.
telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi sebelum sesuatu akan terjadi, ya firman Tuhan katakan Tuhan akan memberitahukan. Jadi kalau kita memperingati Natal, ya sesungguhnya sebelum Yesus datang ke dunia, sudah ada nubuatan-nubuatan sebelumnya, pemberitahuan sebelumnya. Jadi sesuatu yang sulit kita percayai kalau kita sulit percaya kepada Tuhan, ya. Sulit dipercayai kalau seseorang sulit percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Mengapa? Karena memang jauh sebelumnya sudah ada pemberitahuan. Sudah diberitahu bahwa pribadi ini, hamba Tuhan ini, ya akan ada, akan datang, akan hadir, ya, akan nyata. Dan ketika dia datang, kemudian kita nggak percaya kepadanya. Nah, ini yang sulit dipercaya. Mengapa? Karena memang kita tidak mau mempercayai apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Jadi nubuatan-nubuatan sebelumnya sudah dinyatakan. Mestinya dengan mengetahui nubuatan sebelumnya dan melihat fakta yang terjadi, ya kita harus percaya, kita harus bersyukur. Ada banyak nubuatan, nanti kan kita melihat dalam kitab Yesaya juga akan ditunjukkan tentang dia, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Nah, salah satu karya Allah dalam hidup kita adalah, ya, kita mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kuasanya, ya. Salah satu tanda daripada Dia yang datang itu adalah yang buta melihat, yang lumpuh berjalan melompat, ya, dikatakan yang tuli mendengar, ya, yang mati pun dibangkitkannya. Siapa yang sudah melakukan hal itu? Ya, Yesus Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada keraguan-raguan untuk menyembah Tuhan, ya, kebenaran firman ini menolong kita supaya kita jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Dan saudara juga bisa buktikan ketika saudara bergumul, ketika saudara mengalami kesusahan, silakan berdoa. Ya, ada pernah kita kesaksian di mana dia meragukan ketuhanan daripada Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Nah, akhirnya dia bergumul. Semakin dia mencari, ya, data-data bahwa Yesus itu bukan Tuhan, justru dia akhirnya menemukan fakta kebenaran, betul dialah Tuhan. Akhirnya dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ya, saudara bisa membuktikan. Saudara mencoba mau membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, justru saudara akan menemukan bahwa benar dia adalah Tuhan itu. Dialah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya Dia akan memberikan pengajaran yang benar, hukumnya Dia adil. Dan kalau kita, ya, percaya kepada Tuhan kemudian memperoleh keselamatan, ini berbicara tentang anugerah, kasih sayangnya. Kalau bicara tentang keadilan, upah dosa adalah maut, mestinya kita mati. Tetapi karena kasih karunia Allah, ya, Dia selamatkan kita. Yang bulu yang terkulai tak akan dipatahkan. Oh, kita berkata saya orang berdosa, hidup saya kacau, hidup saya rusak, ya pasti saya binasa. Tidak, Tuhan tidak akan patahkan, tidak akan dipatahkan, tapi dipulihkan kembali. Oh, nyala saya sudah pudar, ya, saya dalam perjalanan hidup ini kelakuan saya, wow, sangat jauh daripada kebenaran, mendukakan hati Allah. Mungkin saya nggak berguna lagi. Tidak.
Ya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, tetapi diberikan semangat baru. Jadi dalam perjalanan hidup kita dilayakkan oleh Tuhan, kita diberikan kehidupan baru, diberikan semangat, ya, diberikan bahwa hidup ini sungguh ada artinya. Saudara, jangan pernah patah semangat. Mungkin saudara memiliki persoalan. Beberapa peristiwa kita tahu karena ada seseorang yang bergumul mengenai persoalannya, dia merasa tidak mampu lagi menghadapi kehidupan ini, akhirnya menyelesaikan jalan hidup secara tidak baik. Stres, depresi, kemudian bunuh diri. Saudara, jangan pernah lakukan itu. Bulu yang terkulai tak akan dipatahkan, ya. Api atau pelita yang mulai redup tidak akan dipadamkan. Saudara, mari datanglah kepada Tuhan, Dia sumber kehidupan. Datang kepada Tuhan. Ya, kalaupun sudah mulai pudar nyala kita, sumbu dikatakan yang mulai pudar, datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan ya nyala yang menyala-nyala kembali. Karena Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita.